Halo semua, selamat datang di podcast Kenal Kampus. Kenalin gue Syafiq sebagai host akan memandu teman-teman semua dalam sesi sharing pengalaman kampus langsung dari sumbernya. Tamu kita kali ini yang dari tadi meringis-meringis adalah Afifa Sausan Sadrina dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran nih guys di Bandung. Halo Afifa. Halo. Thank you banget udah datang hadir di podcast pertama ini dari kenalkampus.com. Gimana kabarnya Afifa? Ya, alhamdulillah baik. Eh, Anda sendiri gimana kabarnya? Baik, baik, baik. Sekarang lagi sibuk apa nih, Afifa? Sekarang lagi sibuk di shift, tapi lagi harusnya jaga di IGD, tapi belum, nanti malam baru jaga. Oh, ya, jadi buat teman-teman, jadi Afifa ini dokter ya, dia lulusan dari Fakultas Kedokteran kan. Jadi sekarang lagi e-ship ya. E-ship itu internship kalau nggak salah ya. Di kerja Eh, kayak magang gitu nggak sih? ya, Mirip-mirip ya, mirip-mirip lah. mirip-mirip magang lah ya. Halo teman-teman, izin perkenalan diri, saya Afifa. Tadi udah disebut juga ya sama Syafiq. Saya dari Fakultas Kedokteran Unpad Padjadjaran di Bandung, angkatan 2015. Salam kenal. Oke. Nah, langsung aja nih, boleh nih diceritain gimana sih kuliah di FK 4 tuh? Belajarnya apa aja, lingkungan kampusnya gimana? Saya dengar nggak cuma di Bandung ya ini kampusnya. Nah, mungkin bisa diceritain singkat aja. Ya, jadi kalau Unpad FK-nya kita kuliahnya di Jatinangor ya. Ini sering banget nih teman-teman suka salah, dikira di Bandung Unpad, ternyata di Jatinangor di desa gitu ya. Nah, nanti kalau kita sih untuk sarjananya itu 3,5 tahun. Nah, nanti di 3,5 tahun itu kita belajar dari basicnya banget nih, dari kalau di kedokteran ada anatominya, jadi struktur tubuh, kemudian ada fungsi-fungsi tubuh secara normalnya gimana, kemudian nanti akan ada pembahasan kasus gitu. Setiap minggu itu kira-kira Senin sama Jumat tuh biasanya bahas kasusnya. Nah, sama ada lecture-lecture biasa ya, kayak di kuliah-kuliah biasa, kuliah umum. Terus juga nanti ya gitu kesehariannya. Jadi kita lebih apa ya? Lebih self-centered study aja sih. Jadi kayak kita belajar emang sesuai kita mau belajar sampai mana sih gitu. Soalnya kita beda nih dari SMA, kita nggak dicekokin materinya, tapi kita yang cari materinya gitu sih. Oke. Jadi tadi lebih ke tadi ada yang belajar kasus-kasus itu maksudnya belajar gimana tuh kasus? Iya, jadi kalau di kita tiap semester itu ada kayak materinya gitu, sistemnya gitu. Saya kasih contoh, misalnya ada sistem reproduksi. Nah, nanti hari Senin kalian bahas kasus tuh, dikasih kertas, terus ada pasien, inisial ini, keluhannya ini. Nanti dari keluhan ini apa yang mau kamu jabarkan, kayak gitu. Nah, nanti diskusi tuh, satu teman, satu kelompok tuh 7 orang biasanya. Nah, Oh, jadi nanti diskusi, terus habis itu ya udah, nanti kayak di akhir pertemuan itu akan dijadikan PR, kemudian nanti masing-masing orang ngerjain tuh sesuai tugasnya, nanti hari Jumat presentasi biasanya. oke. Jadi kelompok-kelompok gitu ya belajarnya gitu ya. Iya, lebih ke kelompok-kelompok gitu. Oh, sih. Jadi tadi ada kasusnya terus dibahas di kelompok itu nanti presentasi sendiri gitu ya. Mhm. Oke. Itu buat yang ininya, yang kuliah biasanya atau ada bedanya kayak tadi misalnya ada tingkatan-tingkatannya gitu misalnya setelah belajar biasa terus mungkin ada apa saya nggak tahu. Oke, tadi sebenarnya saya kurang jelas ya. Jadi kalau misalnya di Fakultas Kedokteran kami di Unpad, itu kita pembelajarannya tadi ada yang kita sebutnya tutorial yang tadi bahas kasus, kemudian ada skills lab, kemudian ada laboratorium activity, kemudian sama kuliah umum. Nah, biasanya jadwalnya tuh nanti adalah, jadi intinya tiap kelompok itu beda jadwal gitu, kayak saling di-change gitu. Nah, tapi kalau kuliah umumnya kita bareng. Kuliah umumnya misalnya hari Kamis nih, ya udah kita dikumpulin di aula bareng-bareng terus belajar. Oh, Kalau misalnya skills lab, itu kita belajar kayak misalnya cara jahit, cara masang infus, ambil darah, kayak gitu. Nah, kalau lab
itu lebih ke apa ya, kayak mikrobiologisnya gitu. Misalnya kita mau lihat nih, bakteri ini, cara cara menemukan bakteri ini dalam suatu dahak gimana ya, kayak gitu. Nah, itu lebih ke mikrobiologisnya Hmm. kalau gitu. Oh, oke oke oke. Wah, banyak juga berarti ya yang dipelajari dari bener-bener kayak dokter gitu Ya, ya. lumayan, heeh. Hmm. Dan tadi sistem itu maksudnya tadi yang kayak sistem pernapasan gitu ya, pencernaan kayak gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, heeh. Oke oke, udah cukup jelas sih. Nah, saya dengar nih kalau kuliah kedokteran ini lama ya, lama tapi tadi bilangnya 3,5 tahun. Itu sebentar kayaknya. Gimana? Eee, kalau, kuliah kedokteran itu di tiap universitas itu beda-beda. Ya ada, jadi gini, pertama kalian ambil sarjananya dulu. Nah, itu sarjana kedokteran tuh biasanya. Nah, itu biasanya memang range-nya 3,5 tahun. Tapi setelah itu nanti kita ada ISHIP. Jadi ISHIP, koas, sorry. Jadi kayak dari Esket nanti ada koas, terus baru ISHIP gitu. Nah, yang menentukan lama atau tidaknya itu biasanya koasnya. Koasnya itu beda-beda, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun, 1,5 gitu. Oke, jadi gitu gambarannya tadi kuliah di FK tadi ya. Tadi beda-beda tiap-tiap univ. Nah, itu gimana tuh beda-bedanya tadi? Oke, bedanya tuh kalau misalnya di kedokteran kalian bakal sarjana dulu. Nanti udah lulus sarjana kalian bakal koas, terus koas kalian selesai, nanti baru isyip. Nah, sebenarnya untuk sarjana sih setahu aku eh, sama aja ya, kayak 3,5 tahun biasanya. Cuman kalau koasnya kadang beda-beda, ada yang 2 tahun, ada yang 1,5 gitu tuh beda-beda. Kalau isyip juga sama aja sih Hmm. waktunya. Oh, waktunya itu beragam gitu ya. Yang tadi antara tadi apa? Sarjana, koas, iship itu masing-masing univ ada yang mungkin beda-beda gitu ya. Oke, oke, oke. Kalau di total berarti berapa lama tuh kalau fullnya gitu dari awal sampai akhir FK? Mmm, ini cuman dari sarjana sama koas ya, Hmm, 3,5 tambah 1,5. Kalau di Unpad jadinya 5 tahun totalnya. 5 tahun. Oke. Setelah 5 tahun itu berarti sudah bisa ini udah dapat dokter gitu. Iya, jadi nanti udah 5 tahun kalian akan ujian dulu, terus ujian buat dokternya. Hmm. Nanti kalau udah selesai ujiannya baru ada sumpah dokter, itu gelar dokternya udah ada, tapi kalian masih belum bisa praktek. Nah, kalau praktek itu nanti harus isyip dulu. Jadi isyip, untuk pandemi ini sih beragam ya, ada yang sebulan, ada yang 1 tahun, normalnya sih 1 tahun. Hmm, hmm. Cuman, waktu di pandemi ini agak di-cut waktunya. Jadi, nanti isyip, kemudian, baru deh kalian baru bisa, praktek gitu. Oke, berarti yang sedang Viva jalani sekarang ini yang iship tadi itu ya. Tuh, udah dapat Iya, dokter. Berarti sekarang saya harus manggilnya dokter Afifa gitu ya. nggak usah ya, itu kalau di luar aja. Oke, oke, baik dok. Kita lanjut nih ke poin selanjutnya tentang tantangan kuliah. Tantangan kuliah di FK Unpad gimana nih? Kayaknya menarik nih. Apa ya, enggak sih sebenarnya, eee, nggak ada yang spesial ya, pasti semua, fakultas, jurusan itu ada tantangannya yang mirip-mirip lah. Yang tadi yang pertama yang saya bilang kalau misalnya dulu pas SMA kan les banyak ya, kalau di sini nyari tuh les kedokteran kok nggak ada gitu kan, Oh, emang nggak ada gitu. Nah itu emang susahnya di situ, jadi biasanya lebih ke belajar bareng teman sih. Terus, apalagi ya tantangannya, ujiannya banyak banget, terus juga cukup sering ujiannya. Nah, oh, jadi ujian yang paling kita takutkan tuh ada yang namanya SOKA. Jadi SOKA itu adalah presentasi kasus. Jadi kan SOKA. karena udah belajar nih,
yang tadi udah aku jelasin. Oke. Jadi kalian belajar nih kasus-kasusnya nih, kayak per minggu kalian dapat satu kasus, terus kan ketumpuk tuh ya kasusnya dari satu sistem tuh banyak banget kasusnya. Terus kayak kalian ujian satu kasus, tapi kasusnya di random, jadi kayak diacak. Kalian nggak akan tahu dapat kasus apa. Biasanya nih, kalau awal semester kasusnya masih gampang tuh, masih bisa nalar. Tapi kalau udah di akhir tuh kayak ini kasus apa ya gitu. Jadi agak deg-degan kalau dapat kasus yang di akhir kayak takut susah gitu. Nah, itu tantangannya di situ. Biasanya jadi ngafalinnya nauzubillah sesusah itu. Jadi kayak susah banget. Nah, terus deg-degan pas ujiannya juga gitu. Nah, terus biasanya tingkat kegagalannya agak lumayan, yang nggak tinggi banget sih, tapi ada aja gitu 1-2 orang atau 2-3 orang tuh agak lumayan gitu. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir sih. Jadi apa ya, sekali jatuh nggak usah yang bikin jadi takut gitu, nggak usah. Jadi karena kalau di kita itu kalau misalnya memang belum lulus itu masih bisa ngulang ujiannya. Jadi ujian ulang namanya SOKA. Walaupun nilainya nggak akan dapet yang A gitu enggak, tapi itu cukup menurut saya untuk jadi pembelajaran aja gitu. Kayak remedial gitu ya kalau di sekolah. Ya, kayak remedial gitu. Itu Sama berarti kalau ya gitu. Kenapa? kalau di random kayak tadi berarti mesti hafal semuanya dong buat yang kasus-kasus itu. Iya, tapi ya ada yang ya gitulah, kalian akan tahu sendiri gitu. Maksudnya akan ada orang-orang beruntung yang dipilih oleh Allah yang kayak cuman Dapatnya ngafal kasus-kasus berapa yang mudah kasus. gitu. Iya, dapetnya kasus yang itu gitu. Tapi Oke. biasanya saya pribadi sih saya hafalin semua ya. Kayak ya udah kalau nggak hafal-hafal banget baca aja gitu. Oke. Nah, terus juga itu ujian SOKA, ada ujian OSCE. Kalau OSCE itu jadi kalian ada beberapa ruangan, sekat ruangan, terus kalian bareng-bareng nih ujiannya, misalnya bersepuluh nih, jadi satu orang ngadep satu ruangan. Jadi kalian akan sebelahan gitu, nanti di depan ada mapnya gitu. Jadi kayak kalian tuh nanti bunyi itu deg-degan juga sih, itu sedeg-degan itu kayak tet bunyi belnya, terus habis itu kalian buka mapnya nih, terus kalian baca nih kasusnya. Oh ya, pasien datang misalnya pasiennya butuh di sirkumsisi misalnya, atau ya pokoknya disunat gitu kan. Oh, udah deg-degan tuh biasanya kalau yang kayak gitu kan, soalnya lama. Dan tet bunyi lagi, kalian masuk, terus ya udah kalian di situ ada pengujinya, terus di situ ada alat-alatnya, kalian mau ngapain dari A sampai Z kalian tuh diperhatikan dan ada centangnya. Kalau misalnya checklistnya itu nggak memenuhi, biasanya nggak lulus di tahap yang itu ya gitu. Karena habis kalian jahit itu belum selesai. Nanti kalau udah selesai, kalian bakal tab bunyi lagi, ya izin dok saya keluar dulu gitu. Nanti kalian ke ruangan sebelahnya kayak gitu. Jadi kayak apa ya, in rush banget tuh kan, mana ada kan kita sunat orang buru-buru gitu kan, nggak di real life kan nggak gitu ya. Cuman kalau ujiannya biasanya gitu. Tapi ini juga nggak masalah kalau misalnya kalian cuman gagal di 1-2 stase gitu, 1-2 tahapan gitu nggak masalah, karena masih bisa diulang di tahapan itu, kecuali banyak banget baru ngulang tahun depan ujiannya. Oke. Jadi bedanya sama yang SOKA tadi berarti OSCE ini lebih, saya nangkepnya lebih ke praktek nggak sih? Sama. Iya, betul. Oke. Jadi ada dua ujian yang jadi momok lah ya di FK itu. Tadi ada pertama yang SOKA yang banyak kasus tadi di random dapetnya, terus kita suruh jelasin tadi ya. Sama OSCE. Kita sambil lanjut ke poin selanjutnya, masih berhubungan juga. Nah, kita tadi udah bicara gambaran kuliah sama tantangan. Nah, sekarang sarannya gimana nih buat para mungkin calon mahasiswa yang pengen masuk FK atau FK Unpad secara spesifik? Ada saran mungkin? Sarannya yang kuat, mentalnya kuat aja. Sebenarnya susah pasti, karena tapi menurut saya sih beda beban tanggung jawab ya. Kalau waktu waktu sarjana, kita masih nggak paham tuh kayak gimana sih megang pasien tuh kayak gimana rasanya tuh, karena belum langsung terjun ya. Tapi makin kesini makin realistis ya, ini
profesi yang cukup susah karena memang kasarnya kata orang ya, menyangkut nyawa orang, betul juga ya, walaupun nggak cuma dokter ya. Ya misalnya kayak pilot gitu atau supir apa gitu, itu kan juga menyangkut nyawa orang gitu betul ya. betul. Tapi memang tanggung jawabnya berat. Jadi ya gitu, kuat-kuat aja mentalnya karena memang setiap orang kan otaknya beda-beda nih. Sama dengan halnya pengajar. Jadi pengajar itu otaknya beda-beda. Kadang ada pasti tau lah ya dari kita zaman SD, SMP, SMA ada aja guru yang satu mungkin yang galak banget gitu ya. Tapi sebenarnya baik gitu. Cuman memang gitu. Karena mereka juga sayang ke kita gitu. Terus ya tadi belajar lah dengan baik mumpung di sana ya. Jadi makin kesini makin susah nih gitu kan. Kalau misalnya ada apa-apa, kadang tuh kalau di kedokteran suka gengsi nanyanya. Kayak apa ya? Mungkin takut dibilang bodoh kali ya. Tapi kalau prinsip saya sih gini, kalau nggak tahu tanya aja gitu. Mau dibilang bodoh silahkan daripada ada apa-apa gitu kan. Nah itu jadi belajar aja yang benar gitu. Mumpung di situ. Terus juga tadi udah cerita-cerita ya jangan takut karena ya nggak apa-apa mau jadi dokter juga nggak salah gitu. Profesi yang mulia juga dan cari pahala juga. Jadi Betul. ya udah nggak usah takut, biasa aja. Oke, mantap Gitu. sekali sarannya banyak ya dari Dokter Afifa. Ini buat teman-teman yang pengen masuk udah mantap gitu ya, bisa tuh diturutin tadi sarannya Dokter Afifa. Oke, kita lanjut nih ke peluang kerja. Nah, kalau orang awam ya taunya anak FK nanti jadi dokter gitu kan, entah itu dokter di RSUD atau di swasta gitu ya. Nah, apa selain itu mungkin ada ini yang lain gitu, peluang kerja buat mahasiswa kedokteran gitu. Iya. Kalau masuk kedokteran itu sebenarnya memang mainly kalian akan jadi dokter ya kata orang ya. Cuman enggak kok. Kalau misalnya nanti di jalan kayaknya nggak pas nih klinisi nih. Klinisi tuh kayak dokter yang ke pasien gitu misalnya. Jadi nggak pas nih kayaknya jadi klinisi nih. Keluar kali ya, gitu. Nggak usah. Biasanya kalau jadi dokter itu bisa kok kalian misalnya untuk tidak menangani pasien tuh bisa. Misalnya kalian jadi researcher, jadi peneliti. Itu kan jadi kalau kedokteran itu ilmunya berkembang ya dari jangankan dari tahun ke tahun gitu ya, bahkan dari hari ke hari mungkin atau bulan ke bulan itu akan ada ilmu barunya gitu. Jadi researcher itu sangat penting. Kemudian kalian misalnya mau jadi pengajar, boleh nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Atau kalian misalnya mau lebih ke struktural, misalnya kayak cita-citanya mau jadi direktur rumah sakit aja gitu. Nggak masalah, misalnya kalian habis dari S1, kalian ambil S2, nggak apa-apa. Jadi memang tahapan tadi itu bukan suatu kewajiban, tapi kan sayang kadang-kadang kalau misalnya udah esket nih ya lama-lama kan, setidaknya gelar dokternya dapat dulu lah gitu. Tapi nanti ke depannya ya silakan mau ambil yang lain gitu. Nggak apa-apa sih, nggak harus jadi dokter juga. Oke, jadi lebih luas ya buat peluang kerjanya, nggak cuma jadi dokter aja gitu ya, tadi ada researcher, tadi ada yang struktural seperti itu. Oke, mantap nih. Kalau Eva sendiri gimana? Targetnya jadi yang klinisi atau yang struktural atau mau S2? Kalau targetnya banyak ya. Kan ini lagi e-ship. Rencananya sih maunya tetap klinisi, pelan-pelan ya. Terus ambil spesialis sih maunya rencananya gitu. Semoga tercapai apa target-targetnya. Amin. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir, menurut Afifa, kuliah di Fakultas Kedokteran buat diri Afifa ini ratingnya berapa? Pengalaman kuliah di 1-10 lah, 1-10. Oke. Rating berdasarkan apa nih? Berdasarkan Fakultas terserah apa Kedokteran aja. Unpadnya atau gimana? Berdasarkan kamu kuliah di situ gimana gitu. Tadi kan udah ada ujiannya banyak banget terus ya, dan berbagai. Berapa ya? Kira-kira 8,5.
Dia 8-nya sambil ketawa-ketawa gitu ya. Enggak 8,5 kok. Oke, itu aja nih. Thank you banget buat Dokter Afifa. Ini sudah sharing kali ini di podcast pertama dari kenalkampus.com. Semoga bermanfaat buat kita semua, terutama buat teman-teman yang pengen kuliah di FK Unpad. Jadi ada bayangan gitu kan ya, gimana tadi kuliahnya, tadi ada ujian apa aja, mentalnya mesti disiapin dan lain sebagainya. Sebelum kita menutup sesi ini, mungkin ada sepatah dua patah kata lagi dari Afifah atau Jangan takut masuk FK. oke, itu kata-kata yang bagus. Entah itu Masuk aja dulu. Nanti di dalamnya jalan aja. Oke. Sekali lagi terima kasih buat Afifa telah berkenan hadir buat sharing di sini. Kalian bisa follow medsosnya bintang tamu kita ini di bawah ya, di deskripsi. Nah, buat para mahasiswa atau alumni yang pengen ikut kontribusi sharing pengalaman kuliah seperti Dr. Afifa ini, kita open banget. Kalian bisa langsung hubungi saya di Instagram @syafiq.au atau via email abdillah.syafiq@gmail.com. Dan buat kalian para calon mahasiswa yang masih bingung nih, pengen kenal jurusan lainnya yang belum dimuat di podcast ini, kalian bisa kunjungi kenalkampus.com buat baca lebih banyak lagi cerita pengalaman kampus. Oke, thank you banget Di Dokter follow Afifa. ya. Keren loh ini. Kayak baru tahu nih kan juga. Jadi biasanya suka setelah jurusan tuh kan udah masuk tapi kayak saya mau keluar. Nah, ini pas banget nih mumpung masih SMA, masih terbuka. Bener masih ada pilihan lah ya. Ya. Belum keburu kecemplung gitu. Oke. Nah, iya nanti susah. Dokter Afifa kecemplung juga nggak? Gua milih, dipilih. Oke guys, gitu aja kita akhiri podcast kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe.